Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bernostalgia, menceritakan masa lalu tentang keberadaan kerajaan Balanipa Banten. Kira-kira pada sekitar tahun 1500-an, yaitu abad ke-16, kerajaan Balanipa ada di Papua. Pada awalnya daerah ini dihuni oleh, sekali bakalnya daerah ini dihuni oleh para tumakaka. Tumakaka itu adalah orang yang dituakan oleh kelompok masyarakat pada masa lalu. Jadi banyak tumakaka. Kemudian setelah tumakaka ada juga terbentuk pepuangan. Inilah pada saat itu para tumakaka ini yang juga disebut pepuangan ingin mendirikan sebuah kerajaan atau pemerintahan yang lebih tinggi daripada apa yang dimiliki saat itu. Jadi penginisiatifnya ada beberapa orang, antara lain Tuan Dipoyosa selaku cikal bakalnya Papua Limboro ataupun Limboro. Kemudian Tuan Digandang, cikal bakalnya top leaders kerajaan Balanipa atau malah dia raja kerajaan Balanipa. Kemudian ada yang lain-lain, Fondirano, Tuan Dipangale dan Tumawuben. Ini penginisiatif. Ceritanya begini, pada mulanya itu kerajaan ini bukan namanya kerajaan, itu baru istilah Maradi atau Majara, sekaligus mengukuhkan, mengangkat bapaknya Turilaling yang disebut Tuan Digandang menjadi raja. Menjadi Maradia pada saat itu, bukan, saya kira belum seperti raja. Ya, sebelum dilantik Tuan Dipoyosa menjadi Maradia Majara, maka terlebih dahulu dimahkotai Tuan Dipoyosa sebagai Papua Limboro oleh Tumawuben. Dan Tuan Dipoyosa mengukuhkan, melantik bapaknya Turilaling, Tuan Digandang menjadi Maradi atau Majara pada saat itu. Lanjut ceritanya, wilayah ini didengar bahwa dia membentuk sebuah pemerintahan yang lebih atas daripada apa yang dimiliki sekarang. Maka pemerintah yang disebut tumakaka di sekitarnya itu cemburu, dan dia datang menghancurkan daerah itu. Lama berselang, berkelahi dan lain sebagainya. Maka tidak tentram, negeri ini tidak tentram. Karena siang paginya mendirikan bangunan, malamnya dihancurkan oleh para tumakaka yang tidak setuju dengan itu. Selanjutnya, pada saat itu karena penginisiatif ini mengenal betul bahwa ada cucunya. Ya, ada cucunya di kerajaan Goa yang sementara menjabat sebagai panglima Angkatan Senjata kerajaan Goa yang disebut Manjang Bumi. Maka dia berpendapat barangkali lebih bagus kalau cucunya yang ada di Goa itu sementara menjabat panglima Angkatan Bersenjata dikembalikan ke sini. Siapa tahu beliau itu yang bisa mengamankan tadi. Ternyata konsep itu dilanjutkan dan yang diserahi tugas untuk mengambil tumakaka, mengambil Turilaling itu, atau belum namanya Turilaling, menyambungi itu Papuangai Moso yang disebut tumakaka Papua Mesa, tumakaka Ponding Papua Mesa. Itu yang kelima, dan dia berhasil membawa pulang karena beliau itu komunikasinya kerajaan Goa pada saat itu adalah
kalau saya tidak salah yang menjabat itu Pak Sikalunnya, kalau saya tidak salah, ya, menyetujui hal itu, sehingga sebelum kembalinya dari Goa, Sumbai di Goa, Raja Goa itu mempersiapkan cendramata untuk diberikan kepada menyambungi, karena beliau itu berjasa untuk membesarkan kerajaan Goa pada saat itu. Ya, kemudian diberikan cendramata yang pernah yang disebut itu cendramata yang pertama disebut sebatang pohon lipan yang berupa bibit, kemudian juga diberikan tak bilowe, kemudian dan lain-lain ganda. Itulah yang dibawa, kemudian menyampaikan pesan. Dia bilang, "Tempasi kalau ada pun rapo kamu lampamu, ya berapa kodi, berapa ya gola." Kira-kira terjemahannya begini, bila engkau telah menjauh, hilangkan lalaku dengan indah, dibalikkan gula menisan, diberapkan, terdinda dirinya sangkal kelapa. Barangkali itu identiknya, karena itu dalam bahasa Makassar. Selanjutnya dengan perahu yang dinumpani ini tiba Banga Nipa dan berlabuh di Pambusuan. Dia masuk Pambusuan, dan setelah tibanya di Pambusuan, ya tidak lama bercerita, mengambil inisiatif menghancurkan satu-satu, karena itu sudah ada datanya bahwa inilah tumakaka inilah yang menghambat ide bapaknya, termasuk tumakaka ini karena kita syarat Islam, kemudian tumakaka ini semuanya dihancurkan pada saat itu. Setelah itu Imam Jambungi menghadap ayahandanya di Lampung, menyampaikan bahwa semua yang mengganggu Bapak ini untuk mendirikan kerajaan telah saya bunuh. Pada saat itu ayahandanya bersama dengan Ibu saya gembira, dia sangat berterima kasih. Selanjutnya ya dia punya harapan baik bahwa konsep mendirikan suatu pemerintahan yang lebih di atas daripada yang dimiliki sekarang itu bisa kita lanjutkan. Dan tidak lama kemudian bapaknya ini Kondi Gandang yang menjabat sebagai Mahadi atau Majara sakit-sakit dan akhirnya juga meninggal. Dan pada saat itu setelah ketika dia meninggal, adat pada saat itu sepakat untuk menggantikan Mahadi atau Majara ini, dan dijatuhi jatuh kepada anaknya yaitu Menyambungi. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah cikal bakal raja pertama. Akhirnya Tunilaling itu menjadi raja pertama, karena pada saat itu pada bapaknya pada saat itu belum menjadi sebuah kerajaan Malanipa. Tapi ketika Tunilaling karena membawa cendramata dari Goa itu sebatang pohon nipa yang ditanam di daerah Bukit Tanajara sebelah utara, dia tanam di sana, itu nipa itu dibala supaya aman dari hama termasuk Cina. Itu sungguh-sungguh. Dan itulah yang menjadi sebuah cikal bakal penamaan kerajaan Malanipa. Karena Nipa itu memang kuat perakarannya. Ada barangkali yang filosofi sehingga pohon Nipa itu dia tanam di pinggir kali.
dia bagus pertumbuhannya, kuat dan lain sebagainya. Itulah menjadi sebuah cikal bakal. Nah, banyak pendapat yang lain, tapi menurut saya itulah yang rasional. Nah, kenapa sampai nipai itu ditanam? Ya, leluhur kita itu sudah mengenal apa namanya, erosi. Jadi dia tanam di pinggir kali sehingga erosi yang terjadi itu bisa dikendalikan. Itulah cikal bakal kerjaan pemerintah. Selanjutnya, setelah Sri Lading ini menjabat kerajaan Paranipa, struktur organisasi pemerintahnya itu juga belum sempurna. Dia benahi terus, terutama dari hadap 10 belum juga lengkap. Selanjutnya yang lain. Sementara di lain pihak masih ada kerajaan yang sering mengganggu daerah itu, dan pada saat itu Sri Lading dipos-poskan dia punya tenaga itu kan kerja Pasakurang ini hancur ketika diserang pada saat itu, dibantu oleh kakak dua orang, yaitu teman kakak yang Daud dan teman kakak Balato. Sistemnya begini, sistem penyerangannya karena kerajaan Pasakurang itu dipagari oleh pohon salak yang dia dipagari, akhirnya untuk menyerang kerajaan Pasakurang itu susah. Dan kerajaan Pasakurang ini berada di sekitar Kecamatan Lujo sekarang. Jadi pada saat itu dikelilingi dipagari pohon salak yang banyak durinya, ya barangkali sebagai benteng, tapi dengan inisiatifnya, akal yang dipakai oleh para pembantu Sri Lading, barangkali yang dua orang itu, sama kakak Manato dan sama kakak yang tahu, dia mengumpulkan mani-mani yang sejenis emas itu, kemudian dia hembur malam-malam, dia masuk dengan pasukan berkuda, dia hemburkan mani-mani itu di bawah pohon salak. Ketika pagi harinya, ini kan orang-orang dulu itu kaget dengan dia yang berkilau-kilau itu, disangkanya emas. Akhirnya pada saat itu masyarakat, termasuk pemerintah kerajaan dulu itu, ditebas pohon salak karena disangka emas itu dia mau ambil. Kalau tidak ditebas tidak dapat emas itu atau mani-mani ditebas. Ketika sudah ditebas, dia beberapa hari kering dan dia bakar. Dia ambil mani-mani itu. Kemudian ketika sudah dibakar, berarti benteng pertahanan kerajaan Pasakurang itu hancur. Disitulah bobol dia diserang, sehingga kerajaan Pasakurang hancur pada saat itu. Alhasil bahwa kerajaan Balanipa ini sudah hampir tidak ada lagi musuh yang sangat kuat. Dan akhirnya juga Sri Lading menjabat sekian puluh tahun. Tiba saatnya diselesaikan sakit-sakitan. Kemudian waktu dia sakit, dia berpesan, dipanggil semua pemangku adat pada saat itu. Dia mengatakan kepada para pemangku adat yang dalam bahasa Mandapa, melondol lambung yang tak mati ya, mau wadau, mau apou, dalam sorong lepeng dua, dalam papan dulunya, matok dari kiroda, masuki perbulurna, ini dari masa yang ditambangan ini, apa ia maksudnya nama rukun. Kira-kira pengertian dalam bahasa Indonesia begini. Andai kata saya besok lusa mati atau meninggal, kira anakku, biar cucuku, kalau dia melihat tingkahku yang sebenarnya kasar, kaku, tidak menyayangi orang kecil, wajarlah sekali-kali diangkat menjadi seorang raja, menjadi seorang pemangku adat atau yang lain-lain.
Karena itulah yang akan ditentukan negeri. Pasang leluhur itu menjadi suatu ukuran, menjadi suatu tindakan untuk mengangkat pemangku adat atau raja. Nah, itu ketika meninggal maka digantikan oleh seorang putranya, yaitu Majapahit. Bapak Ibu dan saya hormati, Balanipah ini cukup unik. Karena sejak abad ke-16 sampai sekarang itu sebetulnya sudah mengembangkan demokrasi yang disebut sistem parlementer. Jadi, parlemennya itu adalah lembaga penyelenggaraan dengan hadat 10. Nah, itu yang di situ. Jadi dalam sistem parlementer itu tidak ada orang yang pemangku dalam negeri itu yang bisa kemana-mana, termasuk raja. Apalagi kalau pemangku adat yang lain tidak bisa. Dia harus hasil musyawarah mufakat yang disebut dalam kontrak mandat al-leguang ada, itulah yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Nah, sistem pemerintahannya itu mengenal kalau istilah demokrasi sekarang di dunia internasional tentang jadi pengangkatan dari bawah naik. Semua bubeng yang diangkat orang tua dari bawah itu mengangkat Papua, dan Papua mengangkat Maladia, mengangkat raja, dan seterusnya. Saya seperti ini yang menjabat sebagai Poliboro atau Poliboro berhak melantik, mengukuhkan Ledes kerajaan Balanipah. Ya, tahun lalu saya sudah buktikan, tahun 2010 saya sudah melantik Raja yang ke-50. Lalu seterusnya, yang perlu diingat bahwa kerajaan Balanipah ini sebetulnya hampir saya katakan di sekian kerajaan yang ada di Manda itu paling sudah modern, kerja komplit. Ada eksekutifnya, ada legislatifnya, ada yudikatifnya. Eksekutifnya kan raja dengan gubernur, pemerintah yang lainnya, menteri. Kemudian eksekutifnya itu ada lembaga penyelenggaraan, ada hadat 10. Jadi ya yang persis sama sistemnya Soeharto. Dulu ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada MPR, yang kemudian dirangkap, jabatan itu dirangkap ketuanya, ketua MPR, DPR pusat. Seperti dulu, seperti itu. Karena terus terang bahwa yang menjabat ketua DPR MPR pusat di dalam kerajaan Balanipah identik itu di Poliboro. Poliboro artinya saya. Ya, terus terang saya diberikan rahmat Tuhan ini karena mampu membenahi. Ya, terus terang bahwa yang membenahi di Balanipah dahulu kala memang turunan saya, leluhur saya, yang punya inisiatif ini bersama-sama dengan kontingen. Terbukti dialah sekarang ini muncul lagi cucunya yang bisa melakukan seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang penting juga ya, ada ABRI-nya, ada 4 angkatan. Sama dengan di Indonesia sekarang ada 3 angkatan, ada Polri 1. Dulu juga ada angkatan bersenjata yang disebut Anangguru Papurasan, Anangguru Jok Matoa. Ini khusus yang bertugas di istana, pengawal istana. Kemudian ada Anangguru Pak Burasan, ini khusus bertugas di daerah yang berdomisili di Samatundu. Nah, ini bersenjatakan Sukitan, Gelatan, Kititan. Kemudian ada Anangguru Pak Kawusu yang berdomisili di Moso. Pak Kawusu itu bersenjatakan tombak yang bercabang. Kemudian ada Anangguru Pasinapang yang berdomisili di Toran, Memokaya Toran, itu bersenjatakan Senapa.
yang terbuat pelurunya terbuat dari tubara itu. Selanjutnya ini lembaga aspek benua kayang. Inilah sebetulnya sumber kekuatan apa namanya membuat mengangkat Raja dan bahkan pemangku adat yang lain juga bisa menyampaikan ide-ide itu. Selanjutnya sedikit ada perbedaan tentang sistem yang ada di Indonesia ini. Sistem organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan yang ada di saya ada jaksa agung. Kalau di kerajaan Balanipa dulu tidak ada istilah jaksa agung. Tetapi urusan-urusan yang lain di Menteri itu ada semua. Inilah yang dulu ini kabinet. Kalau sekarang itu kabinet apa ya? Ini kabinet. Ini kabinet Dewan Menteri. Ada semua ini. Ada Menteri Pertaniannya, Menteri Kehutanan, tapi lain istilahnya. Ada Menteri Hukum dan HAM. Ada juga di dalam ini. Tapi ada beberapa yang merangkap sehingga jumlahnya 10 itu. Kalau sekarang Menteri itu lebih 30 kalau tidak salah. Ada semua di sini. Tetapi ini selain duduk di apa namanya di kabinet, dia juga duduk di majelis permusyawaratan rakyat. Kalau dalam bahasa lontar dia duduk juga di Gori Al-Lebuang. Gori Al-Lebuang itu jalur musyawarah mufakat. Gori Parenta itu luar persoalan, jalur pemerintahan itu barangkali. Kemudian Balanipa ini ada hubungannya dengan kerajaan-kerajaan lain di daerah utamanya, di daerah Mandar, karena sebetulnya ini Balanipa ini menjadi apa namanya dituakan menjadi bapak dari persekutuan Pitu Lunasalu Pitu Abadana. Jadi Pitu Lunasalu itu 7 kerajaan yang ada di hulu dan 7 kerajaan yang ada di hilir. Balanipa yang dituakan, Kemudian ada istilah Indo. Kalau di Bapabinang ada istilah Indo. Indo adalah sendana. Kemudian yang lain itu yang 5 anak, ada juga anak angkat binuan. Itu dalam persekutuan Babedanga. Di dalam persekutuan Pitu Lunasalu itu orang Minanga ya sudah ikut Pitu Lunasalu dan ikut Pitu orang Minanga dan bertemu di Luyo pada saat itu. Disitulah cikal bakal penyamaan nama Mandar nanti kita bahas kemudian. Itu barangkali untuk sesi pertama bisa saya sampaikan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.